Ketika berbicara misi Kristen pertama di Eropa, kita pasti membayangkan itu dimulai dengan khotbah yang menggelegar, kerumunan yang terkagum-kagum, atau tokoh laki-laki dengan jubah dan gulungan kitab. Yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 16 justru berbeda. Di sana digambarkan seperti sebuah sungai pinggiran di kota dengan sekelompok perempuan yang sedang berdoa dan seorang pedagang kain dari kota yang jauh. Namanya Lydia. Ia dari Tiatira, sebuah kota di Asia Kecil, bukan Yerusalem. Profesinya adalah penjual kain ungu, atau dalam bahasa Inggris, the seller of purple. Bukan seorang rabi, bukan seorang pejabat, bukan seorang pria. Dan dari titik inilah gereja Kristen pertama di Eropa mulai dibangun. Ada sesuatu yang teologis sekaligus provokatif dari pilihan ini. Bukan pemimpin agama, bukan tokoh politik, tetapi seorang perempuan pebisnis yang paham betul bagaimana modal bekerja, bagaimana jaringan dibangun, dan bagaimana kepercayaan dibeli. Tidak dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Kisah Lydia bukan kisah konversi yang sederhana. Ini adalah kisah tentang bagaimana sumber daya dunia bisa dialihkan untuk tujuan yang sama sekali berbeda. Dan di video inilah kita akan membahas hal yang menarik ini untuk kita pikirkan bersama-sama. Untuk memahami Lydia, kita perlu memahami dulu apa yang dia jual. Ungu Tyrian atau Tyrian Purple adalah zat pewarna yang dihasilkan dari siput laut langka. Proses produksinya padat tenaga kerja, berbau menyengat karena melibatkan pembusukan kelenjar moluska, dan sangat mahal. Dalam peradaban Romawi, ungu ini secara harfiah adalah warna kekuasaan. Senator mengenakan toga bertepi ungu, kaisar mengenakan jubah ungu penuh. Warna ini bukan sekedar estetika, ia adalah penanda hierarki yang paling kasat mata di seluruh dunia Mediterania. Lydia bergerak di pasar ini. Ia bukan pedagang kecil di lorong pasar. Ia adalah pelaku bisnis yang berhubungan dengan kelas elit, yang memiliki modal untuk membeli bahan baku mahal, membangun jaringan distribusi lintas provinsi, dan mempertahankan reputasi dagang di kota Romawi sekelas Filipi. Artinya, posisi sosial ekonominya bukan di pinggiran. Ia berada di simpul yang strategis antara uang, kuasa, dan jaringan. Lantas, apa yang terjadi ketika ia bertemu dengan Paulus di tepi sungai? Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14 mencatat dengan teliti, Tuhan membuka hatinya. Ini bukan konversi yang dramatis dengan guncangan bumi atau cahaya dari langit. Ini adalah pembukaan hati yang tenang, tetapi konsekuensinya berskala besar. Karena yang bertobat bukan hanya Lydia sebagai individu, yang bertobat adalah seluruh sistem kepemilikan yang ia pegang. Dari sudut pandang teologi ekonomi, inilah yang membuat kisah Lydia berbeda. Ia tidak meninggalkan bisnisnya, ia tidak membuang modal dan jaringannya. Yang ia lakukan jauh lebih radikal dan lebih sulit. Ia menata ulang tujuan dari semua yang ia miliki. Rumahnya, yang dalam konteks Romawi lazimnya menjadi pusat jaringan sosial elit, berubah fungsi menjadi apa yang para teolog sebut sebagai oikos misi, atau unit ekonomi yang menyediakan makanan, tempat tinggal, dan perlindungan bagi para misionaris yang tidak punya aset apa-apa. Ini bukan sekedar kemurahan hati individual. Ini adalah apa yang bisa kita sebut sebagai ekonomi jaringan atau network economy. Dalam teologi misi kontemporer, kepemilikan tidak dipahami hanya sebagai barang atau uang, tetapi sebagai akses dan relasi yang bisa digerakkan. Lydia tidak hanya memberi uang kepada Paulus, ia memberi legitimasi sosial, koneksi dagang, dan ruang perlindungan di tengah kota yang tidak mengenal mereka. Bayangkan sebuah pohon yang akarnya terlanjur dalam dan kuat di tanah tertentu. Pertanyaannya bukan apakah akar itu kuat, ya jelas kuat. Pertanyaannya adalah kemana pohon itu tumbuh dan buah apa yang akan ia hasilkan. Lydia adalah seperti pohon itu. Sistem ekonominya sudah berakar dalam, yang berubah adalah arahnya, dan perubahan arah pada sesuatu yang sudah berakar dalam justru menghasilkan buah yang jauh lebih tahan lama dibanding memulai dari nol. Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah Allah tidak memerlukan ekonomi sekuler untuk dihancurkan, tetapi untuk disulam ulang. Di dalam yang lama, sesuatu yang baru mulai terbentuk, bukan dengan cara berteriak menolak sistem, tetapi dengan cara menduduki sistem itu dari dalam dan mengubah arahnya secara diam-diam. Inilah yang membuat konsep ekonomi kudus atau holy economics menjadi relevan, bukan hanya sebagai label teologis, tetapi sebagai model kerja yang konkret. Lydia adalah contoh awal bahwa seseorang bisa memiliki modal tanpa dimiliki oleh modal, bisa berada di dalam pasar tanpa menjadi produk dari pasar itu. Dan yang perlu kita perhatikan adalah ini,
Gereja di Filipi yang kelak menjadi komunitas yang cukup matang, sampai Paulus menulis surat kepada mereka dan menyebutnya sebagai mitra dalam pelayanan, berangkat dari pondasi ekonomi yang diletakkan oleh satu keputusan seorang perempuan pebisnis di tepi sungai. Bukan dari dana gereja pusat, bukan dari lembaga misi yang mapan, dari satu orang yang berkata, "Rumahku terbuka, kalau kamu menganggapku orang yang setia kepada Tuhan, tinggallah di rumahku." Kalimat itu sederhana sebagaimana kedengarannya, adalah deklarasi ekonomi sekaligus deklarasi iman. Tapi di sini kita perlu berhenti sejenak dan mengajukan pertanyaan yang lebih dalam. Karena satu hal adalah berbicara tentang apa yang Lydia lakukan dengan uangnya. Hal yang sama sekali berbeda dan justru bahkan lebih menggugah kita adalah berbicara tentang siapa Lydia dalam peta kekuasaan dunia yang ia tinggali. Ia bukan hanya seorang pebisnis yang dermawan, ia adalah seorang perempuan di kota Romawi, di era di mana kepemimpinan perempuan di ruang publik hampir tidak dikenal oleh kosakata resmi. Dan justru Allah memilihnya, bukan sebagai pelengkap, bukan sebagai pendukung di balik layar, tetapi sebagai titik masuk misi Kristen ke seluruh benua Eropa. Mengapa itu penting dan apa artinya bagi kita di video ini? Ada sebuah paradoks yang jarang kita bicarakan dalam percakapan tentang kepemimpinan gereja. Kita cenderung menghormati kepemimpinan yang datang dengan struktur yang jelas, gelar, jabatan, panggung, dan legitimasi kelembagaan. Kita terbiasa berpikir bahwa otoritas itu diberikan dari atas ke bawah, dari lembaga kepada individu, dari struktur kepada pelaksana. Tapi kisah Lydia bergerak ke arah yang berlawanan. Ia tidak memiliki gelar rasul, ia tidak tercatat sebagai diaken atau penatua. Namanya bahkan hanya muncul 2 kali dalam seluruh perjanjian baru. Namun tanpa dia, tidak ada gereja di Filipi. Tanpa dia, tidak ada basis operasional bagi Paulus untuk bergerak di Eropa. Tanpa dia, surat Filipi yang kelak menjadi salah satu dokumen yang paling intim yang pernah ditulis oleh Paulus, mungkin tidak ada pernah penerimanya. Kepemimpinannya bekerja bukan melalui otoritas formal, tetapi melalui apa yang bisa kita sebut sebagai keterbukaan yang terstruktur. Ia membuka rumah, ia membuka jaringan, dan membuka sumber dayanya bukan karena diminta, tetapi karena ia melihat kemana arah sesuatu harus bergerak dan ia memilih untuk menjadi bagian dari gerakan itu. Atau dalam beberapa sumber kita bisa menyebut fenomena ini dengan istilah yang tajam, pemimpin tanpa kursi. Orang yang mempengaruhi arah komunitas bukan karena memiliki posisi, tapi karena memiliki visi dan keberanian untuk bertindak sebelum ada peta jalan yang jelas. Namun ada dimensi yang lebih dalam dari sekedar soal karakter pribadi Lydia yang kuat. Ketika kita membaca Kisah Para Rasul 16 dengan lebih teliti, kita menemukan bahwa Lydia bukan hanya sekedar perempuan biasa yang kebetulan memiliki harta. Ia adalah seorang penyembah Allah. Sebuah istilah teknis yang dalam konteks Yahudi Helenistik abad pertama merujuk kepada orang non-Yahudi yang tertarik pada monoteisme Yahudi, mengikuti ibadah sinagog, tetapi belum masuk secara penuh dalam komunitas Yahudi. Artinya, Lydia berada di posisi yang secara sosial tidak sepenuhnya masuk kemana-mana. Bukan Yahudi penuh, bukan kafir biasa, bukan warga kota Romawi dengan hak penuh, dan bukan anggota komunitas Kristen yang belum ada. Ia adalah orang yang hidup di antara batas-batas, dan justru dari posisi di antara itulah ia menjadi jembatan. Ini bukan kebetulan teologis. Dari sini kita bisa mencatat bahwa Allah secara konsisten memilih mereka yang berada di pinggiran struktur kekuasaan, bukan dari pusat, untuk memulai gerakan transformatif. Bukan kaisar yang membuka Eropa bagi Injil, bukan gubernur Filipi, bukan pemimpin sinagog. Seorang perempuan pedagang dari kota lain yang sedang berdoa di tepi sungai di luar tembok kota pada hari Sabat, jauh dari pusat agama dan politik manapun. Dan dari sana rumahnya menjadi sesuatu yang dalam istilah teologi sosial disebut ruang transgresif, tempat di mana batas-batas sosial yang biasanya keras menjadi cair. Perempuan, budak, warga masyarakat umum, mereka yang dalam tata kota Romawi tidak pernah duduk semeja, berkumpul di rumah Lydia sebagai satu tubuh, bukan karena ada dekret sosial yang mewajibkan, tetapi karena ada perempuan yang cukup berani membuka pintu rumahnya dan berkata, "Siapapun yang percaya, silakan masuk." Inilah yang membuat kepemimpinan Lydia bukan hanya inspiratif secara personal, tetapi signifikan secara struktural. Ia tidak sekedar menjadi orang baik yang membantu misionaris, ia menciptakan infrastruktur komunitas, sebuah ruang fisik
sosial, dan ekonomi yang memungkinkan komunitas iman tumbuh sebelum ada gedung gereja, sebelum ada hierarki kependetaan, sebelum ada lembaga apapun. Gereja mula-mula dalam pengertian yang paling harfiah adalah rumah orang-orang seperti Lydia. Dan ini membawa kita ke pertanyaan yang relevan untuk kita renungkan sekarang. Di era ketika banyak percakapan tentang gereja berkisar pada gedung, program, dan struktur organisasi, apa yang bisa kita pelajari dari seorang perempuan yang tidak memiliki satupun dari itu, tetapi berhasil membangun fondasi komunitas yang bertahan hingga Paulus menuliskan surat yang masih kita baca 2000 tahun kemudian? Lydia dari Tiatira bukan tokoh yang biasanya mendapatkan sorotan utama. Namanya tidak ada dalam daftar 12 rasul. Ia tidak mendirikan sekte, tidak menulis kitab suci, tidak memimpin konsili. Dalam sebagian besar narasi besar sejarah gereja, ia muncul sebentar lalu hilang dari halaman. Tetapi justru di sana letak kekuatan kisahnya. Dari 3 sudut pandang yang kita telusuri tadi, dari teologi ekonomi, gender, dan kepemimpinan serta misi Kristen awal, satu benang merah tampak konsisten. Lydia bekerja bukan dengan cara yang spektakuler, tetapi dengan cara yang struktural. Ia tidak mengubah dunia melalui pidato besar. Ia mengubahnya melalui keputusan-keputusan konkret yang membentuk fondasi bagi orang lain untuk berdiri di atasnya. Modal yang ia miliki tidak ia simpan, tidak ia pamerkan, dan tidak ia gunakan untuk mengamankan posisinya sendiri. Ia mengalirkannya ke dalam jaringan relasi, ke dalam ruang perlindungan, ke dalam komunitas yang melampaui batas-batas kelas dan gender yang saat itu tampak seperti dinding permanen. Dan ketika kita melihat ke dalam setiap keputusan itu, kita menemukan sesuatu yang sederhana namun tidak mudah. Kepercayaan bahwa apa yang kita miliki bukan hanya uang, tetapi waktu, koneksi, ruang, dan keahlian bisa menjadi lebih bermakna ketika diarahkan keluar diri kita sendiri. Kita tidak semua memiliki jaringan perdagangan ungu lintas provinsi, tetapi kita semua memiliki sesuatu, sebuah ruang, sebuah keahlian, sebuah jaringan kecil, sebuah pintu yang bisa dibuka. Kisah Lydia tidak menuntut kita untuk menjadi pahlawan. Ia hanya mengajukan satu pertanyaan yang diam-diam cukup berat. Apakah yang kita miliki sudah menemukan arahnya? Itu adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab dengan keras, cukup dijawab dengan tindakan berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Kalau video ini menyentuh hati kita, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe di channel ini supaya kita bisa sama-sama mendalami kebenaran dalam Kristus. Sampai jumpa di video berikutnya.